Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Fauziah Nur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang permutasi dan kombinasi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang permutasi. Apa sih permutasi itu? Permutasi adalah penyusunan kembali suatu objek dalam urutan yang berbeda dari urutan semula. Yang harus diingat dari permutasi ini sendiri, permutasi sangat memperhatikan urutan-urutannya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis permutasi. Jenis-jenis permutasi ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu permutasi K dari N benda, yang dimana permutasi ini disebut permutasi K dari N benda. Yang kedua yaitu permutasi dengan elemen yang identik. Permutasi ini yaitu unsur-unsur identik atau secara kualitas. Yang ketiga yaitu permutasi siklis, yang dimana permutasi siklis menganggap elemen disusun secara melingkar. Yang keempat yaitu ada permutasi berulang. Dan yang kelima yaitu permutasi R dan U, unsur dengan 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil sama dengan N. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas rumus permutasi, yang dimana rumus permutasi itu ada 2. Yang pertama rumus permutasi pengulangan, dan yang kedua yaitu rumus permutasi tanpa pengulangan. Bisa kita lihat di sini yaitu rumus permutasi. Yang pertama rumus permutasi pengulangan, jika urutan diperhatikan dan suatu objek dapat dipilih dari sekali, maka jumlah permutasinya adalah N pangkat R, di mana N adalah banyaknya objek yang dapat dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih. Yang kedua yaitu permutasi tanpa pengulangan, yang dimana jika urutan diperhatikan dan setiap objek yang tersedia hanya dipilih atau dipakai sekali, maka jumlah permutasinya adalah N faktorial per N dikurangi R faktorial, di mana N adalah jumlah objek yang dapat dipilih, R adalah jumlah yang harus dipilih, dan ini adalah simbol faktorial. Agar lebih memudahkan nanti untuk mengisi soal, di sini saya akan memberikan contoh sedikit tentang apa itu faktorial. Faktorial itu dimana kita beri contoh saja ya. Misalnya 8 faktorial itu berarti 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kombinasi. Apa sih kombinasi itu? Kombinasi adalah menghubungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutannya. Jadi, di dalam kombinasi ini, urutan itu tidak diperhatikan seperti permutasi tadi. Kita buat contoh kombinasi. Contoh kombinasi itu misal ya 1, 2, 3 adalah bilangan sama dengan 2, 3, 1, ataupun dengan 3, 1, 2. Sedangkan pada permutasi 1, 2, 3 itu tidak sama dengan 2, 3, 1 ataupun 3, 1, 2. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang rumus
kombinasi. Sama halnya dengan rumus permutasi, rumus kombinasi dibagi menjadi dua, yaitu rumus kombinasi pengulangan dan rumus kombinasi tidak pengulangan. Kita lihat di sini, ini yang pertama itu rumus kombinasi tanpa pengulangan. Ini rumusnya n faktorial per n dikurangi r faktorial, yang dimana n adalah jumlah objek yang bisa dipilih, r adalah jumlah yang harus dipilih. Sedangkan kombinasi pengulangannya itu jika urutan tidak diperhatikan dan objek bisa dipilih lebih dari sekali, maka jumlah kombinasinya adalah n ditambah r dikurangi 1 faktorial per n dikurangi 1 faktorial r faktorial sama dengan n ditambah r dikurangi 1 per r sama dengan n ditambah r dikurangi 1 per n dikurangi 1, di mana n adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan r adalah jumlah yang harus dipilih. Agar lebih memahami materinya, di sini saya sudah membuat contoh soal. Yang pertama ada dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyak cara memilih pengurus OSIS? Kita ambil contoh ya. Ketua itu P, sekretaris itu Q, dan bendahara itu S. Tidak akan sama kejadiannya ketika ketuanya Q, sekretarisnya S, dan bendaharanya P. Berarti contoh soal ini sangat memperhatikan urutannya. Berarti di sini kita akan menggunakan rumus permutasi yang dimana n faktorial per n dikurangi r faktorial sama dengan di sini n-nya yaitu 10 faktorial per 10 dikurangi, karena di sini ada ketua, sekretaris, bendahara, otomatis r-nya itu adalah 3 faktorial dikali sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial sama dengan, kita uraikan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial. Kita bagi 7-nya yang atas dengan yang bawah, jadi tinggal 10 dikali 9 dikali 8 sama dengan hasilnya itu 720. Berarti cara memilih pengurus OSIS itu adalah ada 720 cara. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini soalnya adalah dari 10 orang finalis suatu lomba kecantikan akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Berapa banyak cara memilih? Sama ya, ini memilih, hanya saja di sini tidak ditentukan juara pertama, kedua, ketiganya, hanya dipilih secara acak 3 yang terbaik. Otomatis di sini tidak membandingkan urutan. Jadi kita bisa memakai rumus kombinasi yang dimana rumusnya tadi adalah n faktorial per n dikurangi r faktorial dikali r faktorial sama dengan 10 faktorial per n-nya itu 10 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial 3 faktorial. Kita uraikan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial dikali, kita urutkan yang ini 3 dikali 2 dikali 1 faktorial. Kita bagikan yang atas dengan yang bawah, hasilnya kita bagi 8 dibagi 2 4, 9 dibagi 3 itu 3 sama dengan 10 dikali 4 dikali 3 menghasilkan 120. Jadi banyaknya cara memilih itu adalah 120 cara. Kita lanjutkan contoh soal selanjutnya. Di sini ada dari 20 siswa yang berkumpul, mereka saling berjabat tangan. Maka banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah ketika jabat tangan
si A berjabat tangan dengan si B. Itu sama saja ketika si B berjabat tangan dengan si A. Berarti contoh soal ini tidak memperhatikan urutannya. Contoh soal selanjutnya di sini ada dari 20 siswa yang berkumpul, mereka saling berjabat tangan. Maka banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah ketika berjabat tangan otomatis kita harus ada 2 orang. Kita ibaratkan A dan B. Ketika si A berjabat tangan dengan si B itu sama halnya ketika si B berjabat tangan dengan si A. Berarti contoh soal ini adalah contoh soal kombinasi yang dimana tidak memerhatikan urutannya. Langsung saja kita jawab. N faktorial per N dikurangi R faktorial R faktorial. N yaitu 20 faktorial per 20 dikurangi R-nya itu ketika berjabat tangan kita memerlukan 2 orang, berarti N itu 2 orang, itu 2 faktorial, di sini 2 faktorial sama dengan 20 faktorial per 18 faktorial 2 faktorial. Kita urutkan 20, 19, 18 faktorial per 18 faktorial 2 dikali 1. Kita bagi yang atas dengan yang bawah, sisanya 20 dikali 19 per 2 dikali 1. Kita bagi yang atas dengan yang bawah, 10 sama dengan 10 dikali 9, hasilnya 10 dikali 19 hasilnya adalah 190. Jadi banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah 190. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.